Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 kali ini, pada mata kuliah pengantar manajemen, kita akan membahas mengenai komunikasi dan teknologi informasi. Komunikasi didefinisikan sebagai suatu alat pemindahan informasi yang dapat dimengerti dari satu orang kepada kelompok atau kelompok kepada orang atau kelompok yang lainnya. Fungsi dalam organisasi, komunikasi berperan sebagai pengendalian motivasi, pengungkapan emosi, dan informasi, yang mana pengendalian yaitu mengendalikan perilaku anggota organisasi, motivasi yaitu memberikan penjelasan kepada karyawan atau anggota organisasi tentang kinerja mereka, pengungkapan emosi yaitu organisasi merupakan tempat berinteraksi sosial. Komunikasi memfasilitasi pelepasan ungkapan emosi seperti tidak senang, kecewa, bangga, atau dan lain sebagainya kepada anggota organisasi lainnya. Informasi yaitu berhubungan dengan perannya sebagai dalam mempermudah dalam pengambilan keputusan. Proses komunikasi yaitu ada 5 proses. Yang pertama yaitu sumber informasi. Yang kedua dilakukan pengkodean atau pemberian istilah-istilah. Yang ketiga saluran atau media atau medium penyampaian informasi, decoding atau pengkodean, penerjemahan kode kembali, penerjemahan pengkodean yang telah dilakukan pada proses pengkodean tadi, dan penerima atau setelah diterjemahkan pesan atau sumber informasi tersebut lalu diterima oleh yang menerima informasi atau dalam hal ini adalah sasaran. Biasanya diistilahkan seperti itu. Kemudian ada pesan dan umpan balik. Kita akan bahas satu persatu mengenai apa saja yang dilakukan dalam proses komunikasi. Yang pertama yaitu pesan disampaikan dari sumber atau pengirim ke penerima. Pesan tersebut kemudian dikodekan atau diubah dalam bentuk simbol atau bahasa dan lain sebagainya yang diteruskan melalui sejumlah medium atau saluran kepada penerima, yang menerjemahkan ulang atau decoding pesan yang dimulai oleh pengirim. Hasilnya pentransferan makna dari satu orang ke orang yang lain. Sumber sendiri yaitu merupakan pengirim atau orang yang memiliki informasi atau kehendak untuk menyampaikan kepada orang lain. Yang kedua yaitu pengkodean, yaitu proses mengubah informasi ke dalam isyarat-isyarat atau simbol-simbol untuk ditransmisikan atau hal ini dilakukan oleh pengirim. Yang ketiga yaitu pesan atau informasi yang hendak disampaikan pengirim kepada si penerima. Yang selanjutnya ada saluran atau media, yaitu merupakan alat yang mana pesan berpindah dari satu orang pengirim ke penerima yang lain. Decoding yaitu proses penerjemahan atau penguraian sandi dari isi pesan kepada pengirim. Penerima yaitu orang yang menerima informasi dari pengirim atau dalam hal ini bisa kita sebut sebagai sasaran. Yang selanjutnya yaitu umpan balik, berupa tanggapan penerima atas informasi yang disampaikan oleh pengirim. Arah dari komunikasi. Arah komunikasi ada 4. Yang pertama yaitu komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Komunikasi ke bawah yaitu komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam kelompok atau organisasi tertentu ke tingkat yang lebih bawah. Dalam hal ini bentuk contohnya adalah komunikasi dari atasan kepada bawahan yang biasanya berisi perintah atau perintah lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian komunikasi ke atas, komunikasi yang mengalir dari tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok organisasi. Digunakan biasanya dalam hal menyampaikan yang pertama yaitu informasi tentang keberhasilan, kemajuan, dan rencana mendatang
dari bawahan. Informasi masalah pekerjaan yang memerlukan bantuan dari tingkat yang lebih atas. Ide-ide untuk perbaikan dalam aktivitas dan fungsi yang berhubungan dengan pekerjaan, dan informasi mengenai perasaan bawahan tentang pekerjaan yang ia terima. Cara-cara untuk memperbaiki efektivitas komunikasi ke atas adalah dengan memperbaiki prosedur penyampaian keluhan, kebijaksanaan pintu terbuka, konseling, teknik pengambilan keputusan yang partisipatif, yaitu memperhatikan kondisi bawahan dan atasan, yaitu kemudian perantara non-struktural yang ditugaskan untuk menanggulangi keluhan karyawan. Bisa dalam bentuk HRD atau lembaga yang berada di luar atau lembaga pihak ketiga yang menangani keluhan para karyawan. Yang selanjutnya yaitu komunikasi horizontal, di mana komunikasi yang terjadi di antara orang-orang atau kelompok yang tingkatnya sama. Dalam hal ini bisa kita contohkan yaitu komunikasi antara manajemen keuangan dengan manajemen produksi atau manajemen sumber daya manusia atau lain sebagainya. Jadi orang-orang yang memiliki ketingkatan sama dalam berkomunikasi. Kemudian ada komunikasi diagonal, yaitu aliran komunikasi dari orang-orang yang memiliki hierarki yang berbeda dan tidak memiliki hubungan memenang secara langsung. Misalkan antara manajer keuangan dengan karyawan dari perusahaan lain, manajemen keuangan perusahaan A dengan karyawan dari perusahaan lain atau perusahaan luar. Itu salah satu bentuk komunikasi diagonal. Untuk lebih jelasnya atau lebih gampangnya bisa kita lihat pada gambar berikut. Yang mana yang pertama ini adalah komunikasi top down, yaitu penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan. Yang kedua ini dari bawahan kepada atasan. Yang ketiga ini komunikasi pada tingkatan yang sama, manajer keuangan dengan manajer sumber daya manusia atau manajemen produksi. Dan yang terakhir komunikasi diagonal, yaitu komunikasi yang menyimpang atau menyilang antara manajer produksi dengan karyawan bagian keuangan. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan kepada komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi antar pribadi merupakan pertukaran informasi yang terjadi antar dua orang. Pada dasarnya ada 3 metode, yaitu komunikasi lisan, tertulis, dan nonverbal. Komunikasi nonverbal mencakup pada gerakan tubuh, intonasi atau tekanan yang diberikan kepada kata-kata, ekspresi wajah, dan jarak fisik antara pengirim dan penerima. Bisa kita lihat jendela Johari berikut ini. Ada arena, bidang gelap, bidang depan, dan tidak diketahui. Masing-masing ada kekurangan, umpan balik, dan kelebihan. Ada kekurangan, exposure, dan kelebihan. Di mana ada diketahui orang lain dan tidak diketahui orang lain, diketahui diri sendiri dan tidak diketahui diri sendiri. Berikut penjelasannya. Komunikasi antar pribadi dapat diperbaiki dengan 2 cara, yaitu dengan perluasan atau exposure dan umpan balik. Perluasan merupakan upaya untuk memperbesar bidang arena dan memperkecil bidang depan, yaitu dengan menjelaskan atau memberikan informasi kepada orang lain sehingga mereka memahami informasi yang dibutuhkan. Kemudian umpan balik atau seperti pada bidang gelap, di mana diri sendiri tidak mengetahui informasi sedang orang lain mengetahuinya. Dalam kondisi tersebut, komunikasi akan efektif jika diri sendiri mendapatkan umpan balik dari orang lain, di mana orang lain mau memberikan informasi. Selanjutnya ada komunikasi organisasi, yang mana ada 2 jenis komunikasi dalam organisasi, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal yaitu komunikasi yang mengikuti rantai komando resmi atau bagian dari komunikasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua ada komunikasi informal, yaitu komunikasi yang tidak didefinisikan oleh hierarki struktur organisasi.
beberapa variabel yang mempengaruhi dalam komunikasi organisasi, yang mana ada kesempatan untuk berinteraksi. Komunikasi dipengaruhi oleh kesempatan atau peluang untuk berkomunikasi. Status, yaitu pola komunikasi dipengaruhi oleh status hubungan. Dan kepaduan, hubungan antara kepaduan dengan komunikasi mempunyai dua arah, di mana kepaduan meningkatkan komunikasi dan komunikasi mengarah pada peningkatan kepaduan dan kohesivitas atau saling tertarik dan memiliki. Berikutnya ada jaringan komunikasi, berkaitan dengan pola saluran komunikasi di antara anggota kelompok atau di antara berbagai posisi dalam struktur organisasi, yang mana ada 3 macam. Yang pertama yaitu rantai, yang kedua roda, dan yang ketiga semua saluran, berdasarkan Stephen P. Robbins. Kita akan menjelaskan satu-satu. Jadi jaringan komunikasi dan kriteria keefektifan. Tadi sudah kita sebutkan ada 3 jenis jaringan, yaitu jaringan rantai, roda, dan semua saluran, yang mana masing-masing memiliki kriteria yang kita akan bahas satu persatu, yaitu pada kriteria kecepatan pada jaringan rantai, kecepatan yang dimiliki adalah sedang, sedangkan pada jaringan roda kecepatannya cukup cepat, dan pada semua saluran kecepatannya adalah cepat. Kemudian kita masuk ke ketepatan. Ketepatan pada jaringan rantai tinggi dan jaringan roda juga tinggi. Kemudian pada semua saluran ketepatannya sedang. Yang ketiga ada pentingnya peran dari pemimpin, yaitu pada jaringan rantai sedang, pada jaringan roda tinggi, dan pada semua saluran tidak ada. Yang terakhir yaitu kepuasan anggota, yang mana pada jaringan rantai itu memiliki kepuasan yang sedang, dan pada jaringan roda memiliki kepuasan anggota yang rendah, dan pada jaringan semua saluran kepuasan anggota tinggi. Jadi pada masing-masing jaringan komunikasi terdapat kekurangan dan kelebihan. Berarti dapat kita simpulkan bahwa situasional penggunaan jaringan komunikasi ini, yang mana harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, seperti itu. Hambatan dalam berkomunikasi. Yang pertama ada penyaringan atau filtering, yaitu pengirim memanipulasi informasi sedemikian rupa sehingga tampak lebih menguntungkan di mata si penerima. Yang kedua ada persepsi selektif, yaitu penerima dalam proses komunikasi selektif melihat dan mendengar berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, label, karakteristik personal lainnya. Informasi yang berlebih, yaitu informasi yang mempunyai individu yang mempunyai informasi berlebih cenderung menyeleksi, mengabaikan, melewati, dan melupakan informasi. Yang keempat ada emosi, perasaan penerima saat menerima pesan dan akan mempengaruhi dalam menginterpretasikan atau menerjemahkan pesan tersebut. Yang terakhir ada bahasa, kata dapat memiliki arti yang berbeda bagi orang lain. Cara mengatasi hambatan komunikasi, yang pertama meningkatkan umpan balik, yang kedua empati, yang ketiga pengulangan, yang keempat menggunakan bahasa yang sederhana, yang kelima penentuan waktu yang efektif, yang keenam mendengarkan secara efektif, dan yang terakhir mengatur arus informasi. Umpan balik sendiri terdapat karakteristik, yaitu yang pertama intensi atau maksud yang ditujukan untuk meningkatkan prestasi atau membuat karyawan sebagai aset yang berharga. Dengan kata lain, lebih ditujukan pada aspek-aspek pekerjaan. Yang kedua ada spesifikasi yang didesain untuk memberi si penerima informasi khusus. Yang ketiga ada deskripsi, yaitu lebih memiliki ciri deskriptif daripada evaluatif, yaitu menjelaskan daripada memberikan penilaian. Dan yang terakhir kegunaan, berupa informasi yang dapat digunakan karyawan untuk meningkatkan prestasi kerjanya. Tepat pada waktunya, yaitu makin cepat umpan balik diberikan, makin baik hasilnya, sehingga karyawan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk melakukan tindakan korektif atau perbaikan. Yang selanjutnya, kesiapan, yaitu umpan balik efektif jika karyawan siap menerimanya.
menjadi tidak efektif jika dipaksakan. Kejelasan, yaitu dapat dimengerti secara jelas oleh penerima. Dan yang terakhir, validitas, dapat diandalkan dan akurat, tidak menimbulkan bias atau multitafsir. Mengembangkan keterampilan mendengarkan secara aktif, yaitu melakukan kontak mata, menunjukkan perhatian pada perkataan yang diucapkan melalui isyarat-isyarat nonverbal, menghindari tindakan atau penampilan yang menyebabkan distraksi atau memindahkan pikiran Anda ke tempat yang lain atau tidak fokus. Mengajukan pertanyaan, parafrase, yaitu mengulang apa yang dikatakan si pembicara dalam bahasa dan pilihan kata Anda sendiri. Menghindari interupsi yang tidak perlu, jangan banyak bicara, dan membuat transisi yang halus antara peran pembicara dan pendengar. Pengaruh teknologi informasi dalam komunikasi manajerial. Dampak, yaitu memantau kinerja individu dan tim, membuat keputusan lebih cepat, mempermudah penyelesaian tugas, dan menembus batas ruang dan waktu. Yang terakhir, teknologi informasi ada sistem jaringan komputer, ada email, instant messaging, voicemail, fax email sudah jarang digunakan, teleconferencing, video conferencing, intranet, extranet, dan kemampuan nirkabel. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ke-6 kali ini mengenai materi komunikasi dan teknologi informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silakan sampaikan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.